macam-macam jalan beragama. Materi ini saya ambil dari bukunya Dale Kenyon yang judulnya Six Ways of Being Religious, 6 cara beragama. Orang beragama itu modelnya macam-macam dan memang tidak seragam. Kalau teman-teman memimpikan model keberagamaan semua orang seragam, itu mungkin teman-teman akan putus asa sendiri. Karena memang gaya orang, pribadi orang, tipe orang itu macam-macam. Dalam bukunya Dale Kenyon itu ada 6 cara beragama. Ada cara moral, ada cara ritual, ada cara intelektual, ada cara mistikal, ada cara samanik, ada cara devosional. Nah, ini ada 6 cara beragama. Kelihatannya malam hari ini kita belajar beneran ini ya. Ben wawasannya tambah. Semakin luas wawasan, semakin dunia ini bisa kita pahami, semakin hidup ini tidak terasa sempit. Boleh sambil minum dulu, silahkan. Ambil nafas dulu, biar tidak kelagapan kokean teori. Oke, saya lanjutkan. Jadi 6 cara beragama. Ada orang yang cara beragamanya model moral. Orang cara beragama model moral ini merasa bahwa dunia ini rusaknya adalah karena manusia yang tidak bermoral. Maka Allah menurunkan agama sebagai pedoman moral bagi manusia hidup di muka bumi. Fokusnya biasanya pada akhlak, pada moral, berbuat baik pada sesama. Jadi kalau ada orang beragama fokus pada moral, ingin pada perbaikan akhlak, menggelisahkan dunia yang semakin rusak karena manusia yang tidak bermoral, dan agama dianggap solusi di sini. Ini cara beragama gaya pertama. Belakangan kan mulai banyak orang yang sadar akhlak itu penting, moral itu penting, sehingga wacana agama, membahas agama itu yang terbayang adalah agama akan memperbaiki manusia lewat jalan moral. Ini gaya beragama yang pertama. Ini bukan ranking ya. Yang pertama bukan berarti terus ranking 1 yang lain jelek, enggak. Ini macam-macam. Nah, yang kedua ada gaya ritual. Kalau yang pertama tadi mungkin jargonnya kan sering kita dengar, akhlak di atas ilmu, akhlak di atas apa, dan seterusnya. Itu fokusnya pada moral. Kalau yang ritual, ini fokus pada ritus, peribadatan. Jadi asumsinya dunia ini akan baik saja, akan tertib saja selama orang masih mau beribadah. Selama masjid masih rame, selama orang masih mau ngaji dan macam-macam, dunia ini akan beres. Nah, ini cara beragama kedua, fokusnya pada ritual, ibadah. Sudah sholat apa belum? Kamu puasa apa enggak? Hartamu sudah kamu zakati apa belum? Pokoknya fokusnya ke situ terus. Nah, ini namanya cara beragama yang fokus pada ritualnya. Terus yang ketiga, ada cara beragama intelektual. Lebih melihat pada kurangnya pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam. Maka orang yang gaya ketiga ini biasanya sibuk untuk nambah wawasan, sibuk untuk mencari ilmu, sibuk untuk mencari pemahaman lebih jauh dan seterusnya. Nah, ini gaya intelektual. Kita semacam ini belajar, kita setiap minggu ngaji, tiap hari nambah wawasan, nambah ilmu. Kalau keberagamaan kita warnanya dominan ini, berarti kita cara beragamanya adalah cara beragama intelektual. Ada yang keempat, cara beragama mistikal. Cara beragama mistikal itu
biasanya melihat bahwa dunia ini, yang materi-materi ini sifatnya negatif. Manusia harus mampu membebaskan diri dari godaan dunia dan masuk ke wilayah ketuhanan. Nah, ini gaya mistik. Jadi menyingkir dari dunia, menyisihkan dunia, menaklukkan godaan dunia, kemudian bergerak ke ranah ketuhanan. Ini gaya mistik, biasanya ya dengan laku-laku mistik tertentu. Mungkin ada model semedi, ada model uzlah, ada model puasa, ada pokoknya yang materi-materi dilemahkan, disingkirkan. Ini gaya mistik. Ada yang kelima, gaya samanik. Gaya samanik ini gaya saman. Saman itu kalau zaman dulu itu ya kayak tokoh agama tempat orang bertanya segalanya. Puncaknya tokoh agama, kalau zaman dulu di agama primitif itu namanya saman. Nah, ini fokusnya orang saman beragama gaya samanik ini adalah beragama yang mengandalkan tokoh-tokoh. Jadi kita ini hidup punya banyak kebutuhan, yang bisa memenuhi kebutuhan itu Tuhan, tapi sayangnya kita ini orang biasa, tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Hanya mereka-mereka para tokoh ini yang punya keistimewaan bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, mereka ini jalan kita untuk meminta pada Tuhan. Jadi beragama yang fokus mengandalkan tokoh-tokoh agama. Ini namanya beragama gaya samanik. Mereka orang-orang khawas, kita hanya orang awam. Berarti kita harus ikut apa kata mereka, mengikuti petunjuk mereka. Kalau dominan keberagamaan kita seperti ini, namanya beragama gaya samanik. Yang keenam, devosional. Devosional ini beragama dengan gaya pasrah, persembahan. Jadi memasrahkan semuanya pada Allah. Biarlah Allah yang menentukan segalanya, kita taslim saja, tawakal saja. Ini beragama gaya devosional. Nah, ada 6 gaya di sekeliling kita. Orang-orang ya macam-macam. Ada yang gayanya moral, ada yang gayanya ritual, ada yang gayanya intelektual, mistikal, dan macam-macam. Kadang-kadang tidak saling cocok. Tidak saling cocok dalam arti saling ngeritik. Orang yang fokusnya ritual misalnya, terus mengkritik yang intelektual. Beragama, terlalu banyak mikir, terlalu banyak dianalisis, tidak jalan-jalan. Yang penting kan perintahnya apa, ya dijalankan. Oh, itu yang ritual ngeritik intelektual. Nanti yang moral ngeritik yang ritual. Agama kok ya formalitas, fokus pada ibadah. Ibadah itu tujuannya untuk moral, biar akhlak manusia baik. Kuncinya ya di akhlak. Nah, ini kritik orang yang gaya moral pada orang yang gaya ritual. Nanti mungkin yang intelektual mengkritik mistikal, ya mungkin saja. Misalnya yang intelektual bilang dunia kok disingkirkan, dunia itu justru kendaraan kita untuk sampai pada Allah. Itu saling mengkritik. Atau yang samanik, mengkritik semuanya. Allah diakui saja, kita ini orang awam saja kok ya. Tidak usah macam-macam lah, biarlah yang pinter-pinter saja yang menunjukkan kita jalan yang benar. Kita ini ya wenangnya cuma ikut saja, itu mungkin saman. Atau yang devosional mengkritik, semuanya kan ketetapan Allah, takdirnya Allah, mbok sudah kita pasrah, kita ikuti saja skenario yang dititipkan oleh Allah. Nah, ini cara-cara beragama ya teman-teman. Macam-macam orang yang beda-beda cara beragamanya. Kita yang harus luas wawasannya biar bisa maklum, biar bisa saling menyikapi dengan baik perbedaan-perbedaan cara beragama ini. Jangan saling klaim gayaku yang paling baik, gayaku yang paling benar. Ya setiap gaya yang mesti neon ada kurangnya, ada lebihnya. Intelektual saja yang adalah kurangnya, mistikal saja ada kurangnya. Devosional total juga ada beberapa kelemahannya. Hanya moral saja juga ada kelemahannya, ritual saja apalagi.
Cuma ya memang manusia itu berusaha untuk utuh, untuk sempurna, tapi secara manusiawi kesempurnaan itu tidak mungkin tergapai. Biasanya ya setiap orang kelihatan saja cirinya. Oh, kalau orang ini gayanya moral, kalau orang ini gayanya saman, kalau orang ini gayanya mistikal. Ini 6 cara beragama. Teori ini ditulis di buku Six Ways of Being Religious. Silahkan dicari bukunya untuk belajar tentang cara kita menjalani agama. Biar ndak gegeran terus sebenarnya ternyata kuncinya bukan mana benar mana salah. Ternyata kuncinya ada pada gaya kita beragama beda. Ada yang gayanya ritual, yang sini gayanya ternyata mystical. Nah, yang situ gayanya sama. Ini sebenarnya kalau kita mau saling belajar, ya kita semua akan tambah kaya. Ikhtilafu ummati rahmah, kalau Kanjeng Nabi bilang begitu, itu sebenarnya maksudnya kan kalau beda-beda itu kan menunjukkan kita kaya. Ada macam-macam. Kalau ada yang tanya, bisa enggak Pak? Satu orang kombinasi moral sekaligus ritual, ya bisa saja, tidak harus satu. Mungkin ada orang yang devosional tapi sekaligus juga mystical misalnya. Mungkin ada yang ya ritual ya moral, ritualnya mantep, moralnya diperhatikan, ya bisa kombinasi-kombinasi. Tapi biasanya selalu ada yang lebih dominan. Misalnya, saya itu intelektualnya ada Pak, mistiknya dikit-dikit. Dalam hal tertentu saya saman. Tapi secara umum, biasanya kalau dicermati, kalau modelmu sebenarnya ya kamu lebih banyak ke moral. Kamu lebih fokus ke akhlak, lebih fokus ke hubungan dengan sesama yang baik. Nah, atau kalau kamu ya semuanya ada tapi kuat di ritual. Kamu lebih perhatian pada formalitas peribadatannya. Dan seterusnya. Monggo, ini hanya tawaran kacamata untuk memahami jalan beragama. Dari sini nanti muncul pengalaman beragama yang pastinya beda-beda. Orang yang fokus ke moral, orang yang fokus ke ritual, pengalaman keagamaannya pasti juga tidak sama, macam-macam.